Terpasung rencana. Baru kali ini aku menyimak ngaji sambil membawa HP. Bukan untuk menunggu kabar dari Mas Biru soal sampai mana perjalanannya. Tapi karena terus kuperhatikan foto kiriman Aruna tentang kebersamaan Mas Biru, Rengganis, dan teman-temannya di Bandung. Kali ini suara santri putri mendengung, mengaji, dan menyetor hafalan tidak bisa mengurangi resahku. Foto kiriman Aruna seakan-akan menjelaskan banyak hal. Aku menatap foto itu berulang-ulang sambil gemetaran. Apakah melunaknya Mas Biru kemarin karena dia sedang menyembunyikan sesuatu? Senyum terakhirnya pada saat pamitan kemarin terasa tulus. Tapi bisa saja itu karena dia sedang menyimpan sebuah rencana. Bagaimana sebenarnya hubungan Mas Biru dan Rengganis? Ku amati foto itu sekali lagi. Mas Biru terlihat sangat sumringah. Rengganis terlihat sangat bahagia. Teman-temannya juga terlihat mendukung. Hatiku terasa nyeri karena ketika bersamaku, satu kali pun belum pernah Mas Biru terlihat sumringah seperti di foto itu. Jangankan sumringah, terlihat tertawa lepas pun tidak. Apakah kehadiranku memang memenjarakan kebahagiaannya? Apakah ketika di sampingku, kebahagiaannya otomatis lenyap tanpa sisa? Aku tidak bisa membayangkan apa yang terjadi di sana. Sepanjang pernikahan kami, baru kali ini Mas Biru pergi ke luar kota. Apalagi ini ada Rengganis di dalamnya. Di depanku, Mas Biru sering terang-terangan menelepon atau ditelepon Rengganis. Sedangkan, kali ini, kami berjauhan. Mereka justru ada dalam satu ruang dan satu waktu, di tempat yang jauh, di daerah yang dingin, yang tidak terjangkau pengamatanku. Sejauh apapun prasangkaku tepis, rasa was-was tetap menguasaiku. Aku tahu mereka jadi satu karena memang satu tim. Tapi senyum Mas Biru di foto itu menegaskan kalau baginya kehadiran Rengganis bisa memantik kebahagiaannya. Kadang aku sangat penasaran bagaimana kisah Mas Biru dan Rengganis di masa lalu. Kenapa Mas Biru terlihat sangat sulit melupakannya? Tapi aku tidak mengenal satu orang pun teman Mas Biru, apalagi sahabatnya. Tidak ada yang bisa kumintai informasi. Aku pernah meminta Aruna mencari info soal ini, tapi dia bilang, aku tidak perlu tahu hal-hal macam ini. Aruna sangat tahu betapa tipis perasaanku. Dia takut aku tidak siap mendengar cerita kebersamaan Mas Biru dan Rengganis di masa lalu. Kata Aruna, urusan Mas Biru denganku dimulai setelah akad nikah. Sebelum menikah, itu bukan urusanku. Aruna selalu menegaskan bahwa aku harus bertindak adil kepada diriku sendiri dengan cara tidak perlu membahas sejarah Mas Biru. Dia bilang, hatiku berhak bahagia dengan tidak perlu mengungkit soal itu. Aruna tidak tahu rasanya jadi aku. Dia tidak tahu rasanya diabaikan oleh suami sendiri. Tidak diinginkan, tidak dirindukan, tidak disentuh. Aruna tidak tahu betapa dahsyat rasa sakit yang ditimbulkan oleh keangkuhan seorang suami. Tapi pada saat yang sama, ia melunak pada orang lain. Ia melunak pada perempuan lain. Itu sakit sekali. Kowe kira binduk tapi niatono mondok lagi. Ini nasihat abahku di awal pernikahan kami. Niatono ngabdi nang Yai Hanan. Niatono ngaji neng Bu Nyai Hanan. Nggih, Bah. Ilmu Kyai Hanan dan Bu Nyai iki wah. Kudu iso nitis ning awakmu. Kowe saiki wis putrane. Aku mengangguk sambil menahan haru.
Konsentrasi membesarkan sekolah dan pesantren mertuamu. Liyane dipikir karo mlaku. Ini nasihat ibuku. Sejak saat itu, kuberikan waktuku untuk melayani Abah dan Umi. Kuhabiskan waktuku untuk menyerap sebanyak mungkin ilmu. Apalagi setelah kulihat Mas Biru sama sekali tidak dekat dengan orang tuanya. Tiap kali melihat Abah kesulitan berjalan saat turun dari gazebo lalu aku memapahnya, aku sadar beliau semakin renta. Padahal tanggung jawab pesantren semakin besar. Setiap kali Umi mengeluh soal kesehatannya dan aku memijit kakinya, aku sadar usia Umi juga semakin senja. Padahal beliau tidak punya penerus selain Mas Biru. Tentu saja itu berarti tanggung jawabku, sebab Mas Biru terlihat berjarak. Aku bisa menjalani pesan abahku untuk menganggap diriku sendiri seperti sedang mondok lagi. Aku selalu ikut ngaji abah, walau seringnya aku duduk di barisan paling belakang, di deretan santri-santri. Aku selalu jamaah dengan Umi di barisan paling depan setiap kali Mas Biru belum datang. Kegiatanku hampir tidak ada bedanya dengan para santri. Setiap waktu aku setoran hafalanku kepada Umi. Setiap kulihat Abah sedang punya banyak waktu luang, aku selalu bertanya banyak hal tentang berbagai ilmu. Semua yang disampaikan Abah kucatat dalam sebuah buku. Itu kulakukan karena abahku bilang ilmu mereka harus nitis padaku yang sekarang jadi putranya. Praktis, aku tidak pernah mondok kemana-mana. Persis seorang santri yang mondok lagi. Aku hanya pergi kalau Umi mengajakku atau Umi menyuruhku. Dan hanya 2 kali pergi bersama Aruna. Aku bahkan belum pernah pulang sama sekali. Neng Alin mantuku ini putrinya Kiai Jabar. Sing hamil dan melahirkan Neng Alin ki memang bunyai Jabar. Tapi Neng Alin dilahirkan memang buat Umi dan Abah. Dia dilahirkan kanggo Al-Anwar. Begitulah kalimat Umi dalam suara parau di depan seluruh santri putri dan semua tamu. Pada saat beliau melangsungkan simaan tunggal untukku. Waktu itu aku menangis. Terharu atas penerimaan Umi. Lelah dan tegang karena disimak ratusan santri dan para bunyai. Sekaligus sedih karena Mas Biru sama sekali tidak memberikan apresiasi. Tapi aku selalu teringat abahku. Segala sesuatunya memang harus kunikmati seperti layaknya orang mondok. Penuh perjuangan, penuh kesulitan, penuh tirakat. Aku menjalani semua itu dengan tanpa beban. Itu gampang. Aku sudah terbiasa hidup dalam ketekanan. Lahir batinku memang sejak awal ku persembahkan untuk Al-Anwar. Aku sangat menjiwai peranku di pesantren ini. Tapi yang sulit adalah manut nasihat ibuku untuk menjalani segala sesuatunya dengan mengalir. Bahasa ibuku, liyane dipikir karo mlaku. Ini tentu berkaitan dengan keberlangsungan cintaku dan Mas Biru. Mestinya aku menjalani pernikahanku dengan rasa yang biasa saja. Toh sejak awal aku tahu, perjodohan ini tidak mungkin serta-merta membuat orang sepertinya melunak. Aku juga sudah meyakinkan diriku sendiri untuk tidak perlu lekas-lekas jatuh cinta kepadanya dan membiarkan segala sesuatunya mengalir seperti nasihat ibuku. Tapi ternyata itu tidak mudah. Kami tinggal satu kamar, dia sangat memesona, seluruh tubuhnya menawanku, tidak tanduknya membuatku terpikat. Aroma keringatnya memabukkanku. Setiap kali melihatnya, aku ingin menyentuhkan jemariku ke rahangnya dan membetulkan rambutnya yang berantakan. Mata dan bibirnya membuatku menggelepar dalam getar. Aku ingin peluknya menjadi tempat paling nyaman dari seluruh lelah dan dukaku. Berkali-kali ia menyakitiku dengan sikap dingin, dengan telepon-teleponannya kepada Rengganis, tapi cintaku kepadanya tetap tumbuh dalam diam. Menguncup pelan dalam sukmaku walau hampir setiap hari dia bersikap beku.
Cintaku semakin mekar saat dia sakit demam dan tanpa sadar, ia menaruh telapakku di bawah pipinya. Cintaku semakin berkembang saat dia mengajakku ke kafenya, lalu mencucikan tanganku setelah makan wader. Bahkan sampai detik ini aku belum lupa hangat kecup dan senyum manisnya saat berpamitan ke Bandung kemarin. Kupikir hawa dingin Bandung akan membuatnya mencari hangatku. Kupikir di sana ia menjadi jernih dari kenangan, lalu pulang membawa cinta yang baru. Kupikir aku harus mempersiapkan diri karena kalau dia melunak, berarti hubungan asmara kami dimulai. Lalu foto itu membuyarkan semuanya. Untungnya aku tidak jadi pergi. Tadinya aku akan mengajak Aruna perawatan paket pengantin di salon langganannya dulu, lalu membeli sebuah lenggiri baru. Aku akan melakukan itu sebab WA Mas Biru kemarin sangat mesra untuk ukuran orang sepertinya. Belum lagi, lirih desahnya pada saat telepon. Terlihat seperti sedang rindu. Kupikir dia mulai merana karena berjauhan denganku. Ternyata dia sangat bahagia di sana. Dan mungkin saja tidak ingat aku. Aku cukup tahu diri. Aku harus tenang. Malam penolakan yang ia lakukan dulu tak boleh terjadi lagi. Aku berjanji pada diriku sendiri untuk tidak membuka diriku kecuali dia yang ingin. Aku berusaha keras untuk tak lagi memikirkan kapan waktu menyatu yang tepat untuk kami. Maka yang bisa kulakukan sekarang adalah diam dan menunggu, serta bersiap-siap kalau dia memang merencanakan sesuatu, aku harus siap kecewa. Aku membersihkan kamar, menata baju-bajunya, menumpuk sarung-sarungnya dalam sebuah lipatan yang rapi. Aku duduk di sofanya, merasai bau tubuhnya yang menempel di sana. Kupakai bantal dan kudekap selimut yang biasa ia gunakan. Bayangannya tiba-tiba saja menyeru hadir. Ku merindukan senyumnya, merindukan parasnya, merindukan ia yang telanjang dada setiap kali keluar dari kamar mandi. Entah kapan aku bisa menaruh kepalaku di pangkuannya saat ia duduk di sofa ini. Setiap kali ia khusyuk membaca buku di sudut sofa ini, aku ingin rebah di sampingnya lalu menaruh kepalaku di pangkuannya. Setiap kali aku mengaji dan kulihat dia kalut lalu meremas rambutnya sendiri, aku selalu berpikir, tidakkah dia ingin menaruh kepalanya di pangkuanku, mendengarkanku mengaji, sampai ia tertidur pulas lalu kuciumi keningnya tanpa tahu. Setiap kali dia mematut diri di depan cermin, aku ingin menyelipkan kedua tanganku di pinggangnya, lalu menaruh kepalaku di dadanya dan memeluknya erat. Jelas itu hanya angan belaka dan tidak tahu kapan bisa terjadi. Nyatanya dia seperti tak pernah punya waktu. Ia pulang selalu dalam keadaan lelah dan letih. Itu pun ia gunakan untuk menghubungi Rengganis. Rengganis. Sampai kapan ia datang dalam kehidupan kami? Aku melihat foto itu sekali lagi. Kali ini sambil berkaca-kaca. Rengganis perempuan yang sangat beruntung. Dia memang bukan putri kiai. Dia tidak harus susah payah merelakan masa mudanya untuk mencari ilmu sepertiku. Dia tidak perlu berjuang apalagi tirakat. Tapi Mas Biru seperti mencintainya tanpa syarat. Sejak awal, sejak dulu, sampai detik ini. Aku membuka buku sejarah filsafat barat milik Mas Biru. Di halaman ketiga, ada nama Ratna Rengganis. Darahku langsung berdesir. Aku menggigit bibir sambil berdebar. Ku bolak-balik buku tebal itu. Lalu di halaman kosong paling belakang tertera sebuah puisi. Motu Manikam. Teruntuk RR. Bulir berkilau itu kukira air mataku yang diseduh ingatan buram masa kecil, menampung peluh rinduku begitu ibu. Bulir berkilau itu engkau,
Wahai pemilik senyum manis, penyemat mutiara, bulir berkilau itu engkau Ratna. Semolek riwayat para ratu tanah Jawa, rumah segala cinta. Aku yang tak mampu menggenggammu sepanjang waktu, hanya perlu membangun rumah cinta jauh di dalam dada. Bersebab engkau batu pualam, mutu manikam dari negeri yang koyak oleh raja penjajah, nafsu penguasa dalam ibrah tak berfaedah. Ratna, namamu menelusup wangi kusuma, aku yang mabuk dan tersungkur, pingsan oleh harum, mencoba berdiri menguntit matahari. Aku membacanya sambil gemetar. Duh, Allah. Ternyata sedalam itu perasaan Mas Biru kepada Rengganis. Terlihat jelas, Mas Biru sangat mengagumi, ingin memiliki, sekaligus takut kehilangan dia. Aku tidak tahu puisi ini ditulis kapan, tapi keberadaannya di buku kesayangan Mas Biru membuatku benar-benar seperti orang pendekar yang kalah dalam 100 peperangan. Aku teramat limbung menyadari bahwa Rengganis sudah begitu berkuasa di kalbu suamiku sendiri. Mas Biru benar-benar mencintai Rengganis. Namanya tertera jelas. Seluruh kalimatnya membuatku terbakar dan meranggas dalam pedih. Aku menutup buku itu cepat sebelum ledakan tangisku semakin parah. Aku membereskan buku rumah kaca. Kubuka pelan. Di halaman ketiga, tertera nama Ratna Rengganis. Aku semakin gemetaran, lalu berjalan ke rak buku. Kuambil novel Bumi Manusia. Di halaman ketiga, juga tertera nama Ratna Rengganis. Aku menatanya lagi sambil menangis. Aku juga menemukan namanya di novel Jejak Langkah. Di dalamnya ada sebuah lipatan kertas yang terjatuh. Andai aku bisa melumpuhkan ingatan, mungkin juga akan kuhardik kenangan agar ia tidak terus berkelindan menghalangi pandangan atas masa depan. Aku semakin menangis. Rengganis benar-benar mengurung Mas Biru dalam kenangan. Tak perlu kubuka buku lain lagi, karena aku takut menemukan puisi dan nama yang sama. Aku tidak tahu yang kuambil secara acak ini memang buku milik Rengganis atau buku Mas Biru yang di halamannya ia torehkan nama Ratna Rengganis untuk menjaga nyala rindunya. Rengganis yang cantik tidak hanya hadir di hati suamiku, tapi juga di kamar ini. Aku menyiapkan baju gantinya, lalu mengambil wudhu dan mengaji. Setelah ini akan tidur. Aku lelah lahir batin. Aku merasa perjuanganku sia-sia. Aku ingin segala sesuatunya menjadi tawar dan kembali ke titik nol. Dia masih mencintai orang lain, dia memikirkan orang lain, dia merindukan orang lain. Aku harus berhenti, ini sia-sia. Ku dengar suara Mas Biru datang. Ia berbicara dengan Umi di ruang tengah. Aku gelagapan karena lupa di mana menaruh jilbabku tadi. Saat berniat mencari jilbabku, ku dengar langkahnya semakin dekat. Jadi aku diam tidak bergerak di ranjang dalam keadaan tidak berjilbab. Selimut tebal membungkus tubuhku sampai dagu. Aku merindukannya tapi hatiku sedang terluka. Jadi aku memilih pura-pura tidur. Untungnya lampu utama sudah kumatikan. Lampu tidur yang remang tidak akan membongkar penyamaranku. Dia masuk kamar. Menaruh raselnya sembarangan. Melepas jaketnya serampangan sambil mendekat ke arahku. Ia berdiri sejenak mengamatiku lama. Lalu mundur karena mengira aku sudah tidur. Aku jengkel tapi hatiku berdebar-debar. Dia diam sejenak di sofa. Masih mengamatiku kurasa. Lalu masuk ke kamar mandi. Aku bingung. Harus bangun atau tetap pura-pura tidur.
Aku sangat emosional karena fotonya, karena puisinya, karena nama Ratna Rengganis di bukunya. Aku tidak mungkin mengamuk atau bertanya karena aku pasti menangis. Jadi aku memilih tetap berbaring dan memejamkan mata. Keluar dari kamar mandi, ia hanya membelit tubuh bagian bawahnya dengan selembar handuk. Pasti ia mengira aku sudah tidur pulas. Aku melihatnya dari pantulan kaca sambil mengeriyip dan menyembunyikan getar. Jangan sampai ia tahu aku menggeletar karena melihat bulu dadanya yang basah dan tubuhnya yang kekar. Saat ia memakai sarungnya begitu saja di belakangku dan membiarkan handuknya luruh, aku memejamkan mata secara total karena tak sanggup melihat pemandangan itu. Ia sudah mandi, sudah segar, sudah harum, rambutnya basah, memakai kaos dan sarung yang kusiapkan. Dia menggelar sajadah, lalu sholat. Ia berzikir lama seperti biasa. Aku tidak bisa lekas tidur. Aku sibuk berpikir siapakah yang ia sebut dalam doanya. Aku atau Rengganis. Rasanya mulai gerah karena tadi lupa menyalakan AC. Aku ingin menyibak selimutku tapi malu karena rambutku tergerai. Ia melipat sajadah dan menaruhnya di pojok ranjangku. Aku merasa ia memandangku lama sekali. Kupikir apakah sebaiknya aku membuka mata atau bangun, atau tetap terpejam. Hatiku yang dongkol menyuruhku tetap berpura-pura terpejam. Ia bergeser sedikit lalu berjalan menggunakan lututnya untuk mendekatiku. Saat dia semakin dekat, aku semakin gemetar. Ku coba untuk tetap tenang, walau keringat dingin terus mengucur dari tubuhku yang kubungkus selimut tebal. Aku merasai ujung jemarinya yang dingin menyentuh pelipisku. Ia menghapus peluh di dahiku. Ia menyalakan AC dan terus memandangku. Aku berdoa dalam hati semoga aku tidak terlihat kalau sedang pura-pura tidur. Ia belum beranjak. Masih terus mengamatiku. Menyingkirkan anak-anak rambut yang berantakan di tepian wajahku dengan jarinya. Aku diam merasakannya. Mengatur napasku seteratur mungkin. Tiba-tiba telapak kirinya yang dingin menyusup ke bawah pipiku. Sedang telapak yang kanan di pipiku satunya. Jari telunjuknya menyentuh daun telingaku. Sejurus kemudian, bibirnya menyentuh keningku. Lembut, ringan, lalu dalam. Sedikit basah. Aku merasakan sebuah ketulusan. Duh Gusti, seluruh tubuhku bergetar hebat. Laki-laki dingin yang kupikir tidak pernah memperhatikanku ternyata mengecupku sangat dalam dan lama. Laki-laki yang kukira tak punya hasrat kepadaku ternyata mengecupku diam-diam. Aku sama sekali tidak menyangka kalau dia akan melakukan ini. Jadi aku tetap diam tidak bergerak. Sampai aku bisa mendengar suara detak jantungku sendiri. Ajaib. Kecupannya yang basah di keningku membuat rasa jengkelku kepadanya luntur pelan-pelan. Aku ingin membuka mataku tapi takut dia jadi tanggung. Jadi aku hanya diam. Aku menghitung detik. Kalau dia menjatuhkan tubuhnya di sampingku, aku akan membalik badan dan membuka mataku. Kalau dia memilih kembali ke sofanya, aku akan tetap diam membisu dan meneruskan tidurku. Ternyata dia kembali ke sofa. Aku merutuki diriku sendiri yang sudah menyia-nyiakan momen ini. Tapi aku tidur sambil menyunggingkan senyum. Sepertinya indahnya kehidupan asmara kami akan bermula besok pagi.